Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari buku karangan Alan Bremen dengan judul Social Research Method. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pada part kedua, chapter ke-7, dengan judul Sifat dari Penelitian Kuantitatif. Oke, langsung saja masuk ke slide. Ini agenda yang akan kita bahas. Yang pertama ada langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Kedua ada konsep dan ukurannya. Ketiga reliabilitas dan validitas. Keempat keasikan utama penentuan penelitian kuantitatif. Yang kelima kritik penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir apakah selalu seperti ini? Penasaran kan? Mari kita bahas slide selanjutnya. Yang pertama, langkah-langkah apa saja dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada teori. Jadi teori ataupun landasan kita dalam menentukan suatu penelitian itu seperti apa. Kemudian ada hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian ada desain penelitian, rancang ukuran, konsep. Kemudian yang selanjutnya ada lokasi penelitian, terus ada subjek atau responden. Selanjutnya mengumpulkan data, mengolah data, kemudian ada menganalisis data, terus kesimpulan, dan yang terakhir semua dari hal-hal yang telah disebutkan tadi ditulis dalam suatu tulisan, bisa disebut juga dengan laporan ataupun penelitian. Kemudian yang pertanyaan yang kedua pada bagian pertama, sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Menurut saya tergantung peneliti dan penelitian apa yang akan diambil. Langsung saja ke pertanyaan ketiga. Apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Jawaban saya, iya. Mengapa? Karena faktanya kita memulai dengan teori menunjukkan bahwa pendekatan deduktif yang luas terhadap hubungan antara teori dan penelitian yang diambil. Terus masuk ke bagian kedua, yaitu tentang konsep dan pengukurannya. Pertanyaan pertama, mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif? Karena proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamat empiris ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Terus masuk ke, ini tambahan teman. Selain itu ada juga alasan utama dengan pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Alasan pertama, pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus antara orang-orang dalam hal karakteristik yang dimaksud. Kemudian yang kedua, pengukuran memberikan dasar untuk lebih banyak perkiraan yang tepat mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Kemudian yang terakhir, pengukuran memberikan kita perangkat yang konsisten ataupun tolok ukur untuk membuat perbedaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua, bagian kedua. Perbedaan antara ukuran dan indikator. Yang pertama, ukuran. Ukuran adalah bagian dari langkah pengamatan yang fungsinya untuk menunjukkan besaran dari suatu objek tersebut. Kemudian, indikator. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu. Itulah perbedaannya. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga, bagian kedua. Mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Jawaban saya, karena mungkin dalam satu indikator akan lebih mengklarifikasikan banyak individu. Ini mungkin karena kata-kata dari pertanyaan ataupun mungkin kesalahpahaman, tetapi jika ada sejumlah indikator, jika orang salah diklarifikasikan melalui pertanyaan tertentu, akan mungkin untuk mengimbangi efeknya. Kemudian selain itu, keuntungan menggunakan
ukuran multi-indikator dari sebuah konsep, antara lain, ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklarifikasikan banyak individu. Ya, itu jelas. Kemudian yang kedua, satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Kemudian yang ketiga, Anda dapat membuat perbedaan yang lebih tajam. Ya, tentu saja karena multi-indikator itu lebih dari satu indikator dan memungkinkan kita untuk membuat sebuah perbedaan. Kemudian masuk ke bagian ketiga, reliabilitas dan validitas. Pertanyaan pertama, apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Cara utamanya adalah dengan mengetahui faktor penting yang terlibat saat mempertimbangkan apakah suatu ukuran dapat diandalkan atau tidak. Salah satu bentuk keandalannya yang paling penting adalah konsistensi tindakan. Faktor-faktor penting terlibat saat mempertimbangkan suatu ukuran dapat diandalkan antara lain yang pertama ada stabilitas, keadaan internal, konsistensi antar pengamat. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, bagian keempat. Ketiga, sedangkan validitas mengandalkan reliabilitas. Reliabilitas tidak mengandalkan validitas. Bahas. Yang dapat saya jelaskan mungkin di sini adalah mungkin ketika melakukan pengujian sebelum melakukan pengujian validitas, dilakukan uji reliabilitas dulu. Akan tetapi ketika melakukan uji reliabilitas bisa dilakukan tanpa uji validitas terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus melakukan uji reliabilitas dulu, baru bisa melakukan uji validitas. Pertanyaan ketiga, bagian keempat. Ketiga, apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat berfungsi? Jadi, ketika alat yang digunakan itu dapat dikatakan bahwa evaluasi pengukuran validitas itu sudah dikatakan berjalan dengan lancar. Kemudian masuk ke bab selanjutnya, keasikan utama penelitian kuantitatif. Pertanyaan pertama, buat garis besar keasikan utama penelitian kuantitatif, alasan apa yang dapat Anda berikan untuk keunggulan mereka. Dari posisi penelitian kuantitatif, pengukuran membawa sejumlah keunggulan yang lebih diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa masalah reliabilitas dan validitas menjadi perhatian peneliti kuantitatif, meskipun hal ini tidak selalu terwujud dalam praktik penelitian. Karena biasanya apa yang kita sudah rancang itu berbeda dengan keadaan yang ada di lapangan. Pertanyaan kedua, mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara penelitian kuantitatif, meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replika cukup jarang? Karena kemungkinan kurangnya objektivitas dan intrusi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan dalam menyelidiki tatanan alam. Akibatnya, seringkali dianggap penting bahwa peneliti menguraikan prosedurnya dengan jelas sehingga dapat direplikasikan oleh orang lain, bahkan jika peneliti tersebut tidak direplikasi. Tambah sedikit tentang replikasi. Peneliti kuantitatif dalam ilmu sosial sering menganggap replikasi atau lebih tepatnya kemampuan mereplikasi sebagai unsur penting dalam aktivitas mereka. Sangat mudah untuk melihat alasannya. Untuk melihat alasannya antara lain, kemungkinan kurangnya objektivitas dan intrusi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Masuk ke bagian yang kelima, kritik peneliti kuantitatif. Pertanyaannya, masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menanggapi masalah makna secara memadai. Jadi yang akan kita bahas
Ini adalah masalahnya itu karena apa? Karena ada 4 kritik terhadap penelitian kuantitatif. Kritik yang pertama itu adalah peneliti kuantitatif gagal membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Dalam artian ini adalah peneliti yang bukan berasal dari sosial. Kemudian yang kritikan kedua adalah proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan akurasi yang palsu. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara peneliti dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, analisis hubungan antar variabel menciptakan pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Pertanyaan kedua bagian kelima. Seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kuantitatif? Saya ulang, seberapa sentralkah adopsi model peneliti ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti ilmu kualitatif terhadap peneliti kuantitatif? Sangat berpengaruh karena keduanya sangat berdekatan. Mengapa demikian? Karena antara penelitian kuantitatif dan kuantitatif itu saling melengkapi, saling berhubungan, dan bisa juga dibuat dalam satu kesatuan. Dalam artian ketika melakukan penelitian kita bisa menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masuk bagian yang terakhir, bagian ke-6. Pertanyaan pertama, mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Karena mereka tidak berdasar pada data atau angka, mereka berdasar pada keadaan yang ada di lapangan. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa apa yang kita rancang atau kita susun yang sudah terkonsep, terkadang itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu, mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas ukurannya yang mereka terapkan. Demikianlah presentasi pemaparan tentang social research method dari buku karangan Alan Bremen, part kedua, chapter ke-7. Demikian, terima kasih. Selamat sore.